Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu sekalian, kita diperkenankan untuk bersilaturahmi, untuk bisa berbagi sharing terkait program KIP Kuliah ini. Program KIP Kuliah itu sudah 2020 ya, diganti awalnya 2010 namanya Bidik Misi, sekarang menjadi KIP Kuliah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kami dari organisasi mahasiswa dan alumni penerima beasiswa miskin berprestasi atau disebut Bidik Misi yang dulunya terus sekarang bertransformasi dengan nama KIP Kuliah. Esensi nama programnya sama seperti itu, hanya namanya saja seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami menyelenggarakan ini dan biasanya kami sering bersinergi dengan Kemendikbud gitu, karena Kemendikbud pihak eksekutornya, kami yang pihak penerima manfaatnya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita ada dari mulai Aceh sampai Papua, ada penerima beasiswa miskin berprestasi ya, dari perguruan tinggi negeri, swasta, perguruan tinggi agama maupun umum, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harapkan Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk bisa membimbing adik-adik sekalian, untuk bisa mensupport adik-adik sekalian, untuk bisa terus melanjutkan kuliah. Bahkan kalau misalnya ada adik-adik yang kesulitan terkait pendaftaran KIP Kuliah, mohon dengan kesabarannya untuk membimbing dan bisa mengantarkan adik-adik sekalian untuk menggapai mimpi-mimpinya, seperti itu Bapak Ibu. Terutama biasanya kadang adik-adik yang orang tuanya nggak memperbolehkan kuliah, terus adik-adik yang mungkin mempunyai mindset hari ini pengen nikah dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dipahamkan Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu juga merasakan nikmatnya ketika bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Begitu pula kami di Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional ini begitu berterima kasih kepada negara telah memberikan kesempatan untuk kami bisa kuliah dan bisa tahu luasnya Indonesia, seperti itu. Yang dulu kami hanya melihat Indonesia itu kecamatan kita, kabupaten kita. Sekarang karena kita tahu adanya beasiswa yang luar biasa ini gitu. Nah, oleh sebab itu kami hanya bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang paling dekat dengan adik-adik sekalian adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, hal-hal yang perlu dibantu. Jikalau saya slow respon Bapak Ibu mohon maaf, karena chat di WhatsApp saya ada 900 chat yang belum saya read juga. Mungkin sebulan ke depan udah sampai 1000 gitu, mungkin perlu saya restart. Jadi nanti bisa lewat rekan saya Muzani ataupun Waro gitu ya, yang nanti akan biasanya fast respon gitu, ataupun saudari April itu nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian gitu. Pak Ruknan, di grup kami dan Bapak Ibu sekalian yang mendaftar ada 600 gitu ya. Kalau tahun kemarin hanya ada sekitar 300, jadi 2 kali lipat gitu daripada tahun kemarin. Semoga program ini bisa istiqomah gitu di program-program berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Dari saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional, Mas Rizal Maula, atas sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Kak Muzani, kami persilakan. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan juga pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ruknan, Dr. Ruknan, SOS, MM, MPD, dan juga sahabat saya Rizal Maula dari Ketua Umum Bidik Misi Nasional, kemudian moderator, dan juga Apriliana selaku MC yang saya banggakan
dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan sehingga bisa mengikuti agenda rutinan tiap tahun kami adakan dengan keadaan sehat walafiat dan selawat kepada Rasulullah, karena kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, diangkis dari alam kebodohan menuju alam keilmuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah, kegiatan ini sudah berjalan 2 kali sekarang. Tahun kemarin alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ketua Umum barusan bahwa peserta sekitar 300-an tahun kemarin. Sekarang membludak 2 kali lipat sehingga yang konfirmasi kepada kami itu ada kurang lebih bahkan lebih 600-an, sehingga kami kewalahan untuk membalas chat satu persatu, sehingga kami antisipasi chat tersebut tidak hilang sehingga dibuatkan grup WA, yang mana grup WA itu ada 3 grup itu, dan itu pun sudah ditutup tadi malam. Tadi pagi masih banyak yang konfirmasi kepada kami, sehingga kami menyediakan kegiatan ini untuk live di IG-nya Permadani Diksi. Itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Muzani, alumni bidik misi di YIN Madura. Mungkin yang wilayah Madura sudah paham mana itu YIN Madura. Namun di sini saya diamanahi untuk menjadi ketua bidang di pengabdian masyarakat, sehingga saya bisa ataupun kami mampu untuk merencanakan kegiatan ini, yang mana kegiatan ini genap sudah 1 tahun. Kemarin tahun lalu hanya inisiasi saja dari kami karena banyak sekali permasalahan-permasalahan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kami, sehingga di situasi yang pandemi dulu itu kami merencanakan kegiatan secara online gitu. Nah, dengan peserta yang 300-an itu masih kebingungan. Karena kenapa? Karena cara menggunakan Zoom dan virtual itu masih perdana ataupun masih baru, sehingga banyak sekali permasalahan untuk masuk Zoom. Nah, tadi yang sekarang ini setengah jam 30 menit itu sudah banyak sekali yang mau join. Alhamdulillah tidak perlu bimbingan untuk masuk ke Zoom itu. Dan mungkin sudah terbiasa karena selama kurang lebih 1 tahun perkuliahan dan kegiatan mengajar sekolah itu menggunakan virtual ataupun daring. Sehingga kami hanya mengondisikan peserta itu dari Sabang sampai Merauke itu hanya balas via chat, tidak ada bimbingan terkait cara masuk Zoom dan lain sebagainya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada yang ada di rumah, ada yang ada di sekolah, dan terima kasih banyak karena sudah join untuk mengikuti kegiatan kami, sehingga kami bisa menyalurkan apa yang bisa kami sampaikan, yang mana kami mendatangkan ataupun menghadirkan pemateri yang memang ahli di bidangnya, apalagi Bapak Ruknan di sini selaku koordinator KIP kuliah ataupun bidik misi ongoing di Puslabdik Kemendikbud seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mulai dari kemarin, sistem yang bermasalah mulai dari kemarin, yang tidak terdata di DTKS dan lain sebagainya, ada KIP kuliahnya tidak bisa daftar, kemungkinan karena sinyalnya ataupun apa, nanti bisa diajukan pertanyaan. Jadi sistem yang bermasalah akan kami tangani, akan kami sampaikan di materi pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, intinya kami di sini melaksanakan kegiatan ini adalah salah satu wujud pengabdian dari kami. Karena kenapa? Kami kasihan kalau misalkan adik kami yang masih duduk di bangku sekolah
itu sampai putus pendidikan di kelas 3 SMA ataupun di kelas 3 SMK sederajat seperti itu. Makanya tujuan kami adalah pertama, agar mereka juga merasakan apa yang kami rasakan, yakni mereka juga merasakan bagaimana nikmatnya duduk di bangku kuliah. Yang pertama. Yang kedua, di kampus itu ada program yang namanya beasiswa yang tentunya mereka tidak paham. Karena kenapa? Karena banyak sekali di realita lapangan itu mereka masih ngeluh masalah biaya. Nah, padahal di kampus juga ada beasiswa-beasiswa yang salah satunya adalah KIP kuliah yang dulunya adalah bidik misi sekarang berganti menjadi KIP kuliah seperti itu. Nah, itu pun masih banyak yang kebingungan bagaimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Ada yang bermasalah dan lain sebagainya. Nah, itu kami tangani sehingga pada kesempatan kali ini kami mengadakan kegiatan ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga di kegiatan ini tidak ada yang keluar sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri nanti bisa disimak dan juga dipahami secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Jenny selaku Kabid Pekmas atas sambutannya. Mohon maaf, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Oke, selanjutnya kita masuk kepada acara Selanjutnya kita masuk kepada acara oleh moderator Munawaroh. Maka dengan ini saya alihkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dalam acara webinar kali ini secara virtual. Kedua kalinya, syukur alhamdulillah saya masih diamanahi menjadi moderator karena acara ini tahunan, ini tahun kedua saya diamanahi menjadi moderator. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu karena peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Saya Munawaroh, Sekretaris Bidang Permadani Nasional. Saya masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jember, STI Mandala Jember. Nah, langsung saja untuk materi kita kali ini yaitu mengenai sosialisasi teknis KIP Kuliah 2021. Di mana yang akan menjadi pemateri kita kali ini yaitu Bapak Dr. Lukman, SOS, MM, MPD, selaku Koordinator KIP Kuliah dan Bidik Misi Ongoing, Puslabdik Kemdikbud. Nah, untuk itu, dalam sosialisasi kali ini, kita akan mengupas tuntas terkait seputar teknis, tata cara pengisian, dan masalah di sistem yang terjadi, kemudian solusinya, karena itu akan menjadi masalah yang sangat rumit ketika kita tidak bisa Bapak Rukman untuk bisa menjelaskan terkait seputar teknis, tata cara pengisian dan masalah di sistem, karena saya yakin Bapak adalah yang paling ahli di bidang ini. Suaranya tidak terdengar ya? Oh, baik-baik. Munawaroh. Apa sudah jelas, Bapak? Apa sudah jelas? Ya, sekarang jelas. Bapak? Sekarang jelas. Ya, sekarang jelas. Oke. Para untuk memandu acara webinar kali ini,
salam kenal dari saya. Saya masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember. Saya akan memandu acara webinar kali ini. Jadi pemateri kali ini sangat pas karena Bapak Ruknan adalah koordinator kuliah. Jadi nanti untuk Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah bisa menanyakan terkait kendala untuk kuliah ini. Untuk itu, saya langsung serahkan kepada Bapak Dr. Ruknan, SOS, MMMPD untuk memberikan materi. Terima kasih. Mari Pak. Baik, terima kasih Mbak Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, adik-adik sekalian. Maaf, suaranya terdengar Mbak Munawaroh ya? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oh, kadang ini ya Pak, lambat suaranya. Baik, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan berbagai kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, aktivitas amal baik kita, sehingga pada kesempatan ini, di pagi yang cerah ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang manfaat. Yang kami hormati Ketua Umum Permadani Diksi Nasional, Mas Rizal Maulana. Kami hormati Mas Mujani, Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat. Dan yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru bimbingan konseling Ikdasmen. Tadi disampaikan kalau tidak salah ya. SMA ada SD ya. SMA, SMP, SMA. Dan terlebih lagi yang kami hormati, yang kami banggakan panitia di dalam kepengurusan ini ya. Kemudian tadi terima kasih ya dengan pencerahannya yang pertama ya Mbak Apriliana ya. Kemudian Mbak Munawaroh ya, sungguh luar biasa Mbak Munawaroh, kalau tidak salah tahun kemarin masih bersama kami juga ya. Ya, sukses sekali ya. Kemudian Mas Mujani ya, itu yang selalu aktif ya. Terima kasih, luar biasa tadi arahannya. Ya. Kemudian juga ini Mas Rizal Maulana nih ya. Saya pernah komunikasi dan pernah silaturahmi juga ya ke Jakarta dengan saya ya di Jakarta waktu itu ya. Baik, mungkin juga nih Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, dulu pernah silaturahmi ya, pernah komunikasi juga dengan saya, karena dulu sebelum saya pindah ke tempat yang baru ini di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, saya dulu di GTK ya, guru dan tenaga pendidikan ya. Saya pernah di pendidikan dasar, kemudian pernah di menengah, kemudian pernah juga di tenaga kependidikan, dan terakhir saya ditempatkan di guru PAUD dan Dikmas. Dan alhamdulillah di tahun 2020 di awal April saya sudah mondar-mandir ke tempat yang baru, satker baru ya. Mungkin nanti saya share bisa supaya lebih mengenal Bapak dan Ibu, di mana di tempat kami ini yang baru luar biasa ya. Jadi pusat layanan ya.
karena nanti ada 6 satker ya yang menjadi pusat layanan bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ini saya nanti akan membahas kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Di sini ada judulnya juga bantuan UKT, tapi ini bantuan UKT tidak hanya disapa sentil saja karena ini mungkin juga menyentuh bagi Bapak dan Ibu guru ya, yang mungkin ada saudara atau ponakannya yang sudah berkuliah tapi tidak kuat biayanya. Nah itu nanti ada per semester itu ada namanya bantuan UKT. Tapi saya sedikit saja menjelaskan karena ini fokus kepada kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, boleh dicatat kalau ada yang mau catat ya, nomor teleponnya silakan. Nanti kalau waktunya tidak cukup di sini ya bisa japri, tapi mohon maaf nanti kalau japri karena banyak yang masuk ya untuk menghubungi tetap nanti akan terbaca dan akan direspon. Baik, tadi disampaikan Mas Rijal ya maupun Mas Mujani tadi terkait dengan KIP kuliah yang memang sebelumnya bidik misi ya, ini luar biasa. Ini di samping sebagai anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ya, bahkan Pak Presiden pun sebentar, Mohon maaf Bapak Rukman, suara Bapak putus-putus. videonya di ini aja kali ya, di off-kan dulu ya biar supaya apa begitu baik. mungkin. Baik Bapak. Ini suaranya agak lambat-lambat. Coba Mbak Munawarah gimana sekarang? Bagus? Oh, bagus sudah Pak, bagus. Bagus, ya baik. Nggak apa-apa nanti kalau kurang jelas nanti agar diulang. Karena ini waktu kita panjang ya, masih sekitar 2 jam ya. Baik, saya perkenalkan dulu ya Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, guru PK, bimbingan konseling di sini. Tentunya struktur organisasi Sekretaris Jenderal ya, berdasarkan Permendikbud nomor 45 ya. Dapat kita lihat bersama di sini Sekretaris Jenderal membawahi biro-biro ya. Ini biro-bironya bisa dilihat di sini ya. Kemudian dari biro-biro ini kemudian berkembang ada 6 unit kerja baru. Ada 6 unit kerja baru di sini dapat kita lihat. Ya, biro organisasi dan tata laksana dan biro hukum ya. Ini satu biro ya. Yang awalnya pemisahan, yang awalnya biro hukum dan organisasi ya. Kemudian ya, hukum dan organisasi ini dipisah menjadi biro organisasi dan tata laksana dan biro hukum. Kemudian juga kalau Bapak dan Ibu mengenal namanya Dapodik ya. Dapodik itu ya, untuk di mana ada data NISN dan NIK siswa di sana. Itu pusat data dan teknologi informasi atau dikenal dengan Pusdatin, yang awalnya adalah PDSPK, yang awalnya adalah Pustekom. Kemudian digabung menjadi satu ya, namanya Pusat Data dan Teknologi Informasi. Ya, jadi PDSPK dan Pustekom itu digabung namanya Pusat Data dan Teknologi Informasi. Jadi kalau yang lebih dikenal dengan singkatan Pusdatin Kemendikbud. Ya. Nah, di samping tadi 3 satker, kemudian ada satker baru. Ya, satker baru itu pusat layanan. Yang pertama Pusat Prestasi Nasional. Ya, di sini ada guru berprestasi, kemudian Olimpiade Sains Olimpiade Sains ya di situ, OSN ya, kemudian juga
prestasi-prestasi itu masuk dalam pusat prestasi nasional. Kemudian juga ada pusat penguatan karakter, ya. Nah, kemudian ada satu pusat pelayanan yang ditugaskan untuk memberikan siswa, ya, untuk memberikan tunjangan profesi bagi guru, kemudian juga siswa untuk Dikdasmen, ya. Jadi di sini ada kita lihat program utama pusat layanan pemberian pendidikan, ya. Saya bahas yang kiri apa yang kanan dulu? Baik, Bapak, yang sebelah kiri Bapak dulu. Rukman, mohon maaf untuk Ya? screen share-nya tidak ditampilkan ya Pak? Oh, ditampilkan, belum keluar ya? Oh belum. Oh, sebentar, harus keluar supaya tahu. Oh, Sudah Pak. ya. Tadi saya membahas. Kalau gitu dari sini sudah tampil ya Mbak Munawwaroh ya? Sudah. Sudah. Bapak. Ya, baik. Kalau begitu dari sini kita lihat ya, sudah dicatat nomor telepon saya. Kalau sudah ya, sampai sini tadi ya. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling dan adik-adik sekalian. Di sini dapat kita lihat program utama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Ya, tentunya karena di sini guru saya bahas yang ujung sebelah kanan atas dulu ya. Ya, di sini ada namanya tunjangan profesi guru. Ini suaranya kedengaran nggak? Ini kok lambat ya? Kedengaran tidak nih Mbak Munawwaroh nih? Jelas ya? Jelas? Iya Bapak. Jelas ya? Sudah jelas Bapak. Jelas. Alhamdulillah. Soalnya di sini terdengarnya double ya. Baik, di sini ada tunjangan profesi ya. Kami juga menangani untuk tunjangan profesi guru dan guru non PNS, kemudian juga tunjangan khusus non PNS ya. Dan tamsil PNS tentang komunikasi. Bapak dan Ibu ya, kepala sekolah ini untuk tunjangan profesi guru ini ada juga teman kami yang membidangi itu. Kemudian untuk program PIP di Dasmen ya, Dasmen ini untuk SD, SMP, SMA di kami juga ada namanya program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya, itu yang nanti kalau SMA itu sebagai satu syarat untuk mendapatkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini ada program PIP, kemudian di sini program KIP kuliah dan beasiswa unggulan, ya, yang dimana program KIP kuliah dan beasiswa unggulan adalah program-program yang diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang lulus SMA 4 derajat. Ya. Yang keduanya memang ada perbedaan di prioritas. Ya, kalau program KIP kuliah itu adalah untuk yang termungkin, beasiswa unggulan adalah untuk prestasi ya dengan kualitas. Baik, untuk di season materi pada pagi hari ini ya, saya fokus di program KIP kuliah karena ini lingkupnya besar sekali ya. Di dalam KIP kuliah itu ya Bapak Ibu sekalian, pertama kali Bapak Presiden kita Pak Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin ada anak-anak di Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya. Maka dari ini dikeluarkanlah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya, di mana KIP kuliah ini ya yang mendasarinya adalah ada Undang-Undang 2012
ya tentang pendidikan tinggi, kemudian juga menurunkan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, di mana tujuan daripada pendidikan tinggi ini, ya, tujuan program Indonesia Pintar bagi pendidikan tinggi, ya, ada 4 tujuan utama, ya. Yang pertama, meningkatkan perluasan akses dan kecepatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara finansial, secara ekonomi, ya, keterbatasan ekonomi. Kemudian meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik, dan juga menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah 3T, ya, menempuh studi pada di wilayah yang terkena dampak bencana, ya, dan konflik sosial. Kemudian meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Mudah-mudahan ini dari keempat tujuan ini bisa tercapai. Baik, ini ya Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya, KIP Kuliah. Ini sudah hampir setahun setengah, ya. Ini baru setahun lebih 1 bulan, ya, kalau dihitung berkibar, ya, KIP Kuliah yang memang awalnya bidik misi, ya. Orang juga banyak bertanya apa ya KIP Kuliah, bahkan banyak juga masih belum mengenal KIP Kuliah. Padahal, ya, seperti teman kita, ya, adik kita ini Mas Rizal Maulana, ya, sudah sering melakukan sosialisasi, ya, diantaranya juga ya ini sosialisasi pada pagi hari ini luar biasa, ya, menjadi kebanggaan buat kita semua yang bisa mengundang hampir 600 orang, luar biasa, ya, sampai sinyalnya terputus-putus, ya. Ini, ya, jarang anak-anak muda gini yang semangatnya luar biasa untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, ya. Jadi luar biasa, ya, semangatnya luar biasa, ya. Kita hapus walaupun di video conference, ya. Masya Allah, ya. Jadi ada 6 prinsip dasar di dalam Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini, ya. Yang pertama efisien, kemudian efektif, ya, transparan, ya, akuntabel, kepatutan, dan juga manfaat, ya. Yang lebih ini di dalam masyarakat, ya, untuk transparan, ya. Transparan itu terbuka sampai bisa kepada anak-anak kita, ya, yang lulus SMA, yang terkendala biaya tidak bisa masuk karena yang berpikirannya hanya bagaimana masuk itu dengan membayar uang kuliah, ya. Nah, ini pemerintah, ya, dengan Permen 10 2020 tadi, ya, memberikan ini loh Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi siapa saja yang tidak mampu, yang gorimis dan yang miskin bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, ini luar biasa, ya. Mungkin juga ini saya masih yakin juga bahwa hampir semua mengenal kartu ini, ya. Bapak dan Ibu guru, ya, Bapak Ibu kepala sekolah, kami menyampaikan informasi terkait dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya, dengan berbentuknya seperti ini. Mungkin ini agak beda, ya, dengan kartu lainnya, ya, dengan warnanya. Paling yang hampir sama itu adalah KIP juga, tapi ada di Kementerian Agama, ya. Di sini yang menjadi terpenting adalah di dalam isi kartu ini, yang pertama, ya, kartu ini menyimpan informasi data pemegang kartu kuliah, ya. Di sini ada data di sini, ya, data mahasiswa, ya, di mana di sini ada nama mahasiswa, kemudian NIM-nya ada, dan nomor KIPK ada juga di sini, ya.
Kalau kita lihat di sini ada logo juga Himbara ya, Himbara, ada Bank Himbara ya di sini. Karena kita juga, karena kami juga bekerja sama dengan Bank Himbara ya, Bank Mandiri, Bank BNI, BN ya, BRI. Nah, gimana di dalam kartu Indonesia Pintar Kuliah ini ya, tadi informasi menyimpan informasi data tentang kartu kuliah, kemudian juga yang merupakan rekening basic saving account untuk kuliah yang mempunyai fungsi bisa digunakan ya, untuk tarik tunai ya, dan ini bisa mudah dibawa kemana-mana ya. Di dalamnya juga menyimpan dana bantuan, kemudian juga bisa dijadikan ini kartu ATM atau debit ya untuk transaksi. Dan yang lebih penting lagi bahwa kartu ini tidak diperbolehkan dipindah tangankan ke pihak-pihak selain mahasiswa yang tertera namanya di dalam kartu kuliah. Ya. Jadi tidak bisa digantikan tadinya Ahmad ganti Muhammad, ya, tidak bisa. Ya. Tidak bisa dipindah tangankan, ya, tidak bisa digunakan nama orang yang bersangkutan. Kalau hilang pun tidak bisa digunakan, ya, dan hilang pun harus untuk melaporkan kepada namanya yang berwajib ya, artinya supaya ada gantian kartu. Kemudian Bapak Ibu adik sekalian yang kami hormati, kami banggakan ya, untuk prioritas menerima kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Di sini kalau kita lihat ya, mahasiswa pemegang kartu Indonesia Pintar pertama KIP ya. Persyaratan pertama dia memegang KIP. Tadi saya sampaikan KIP Dikdasmen ya. Nah, lulus SMA dia pemegang KIP ya. Dia kalau punya kartu KIP dia bisa mendaftar. Ya. Jadi mahasiswa itu bisa mendaftar ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa berasal dari miskin dan rentan miskin ya. Berasal dari keluarga harapan, kemudian keluarga sejahtera, ya, kemudian juga terdaftar di DPKS dan juga asuhan ya, atau panti sosial. Dan juga ada afirmasi. Memang afirmasi di sini masih ada diskusi penting karena afirmasi itu kami ada afirmasi pendidikan tinggi ya, khusus untuk anak Papua Barat ya, Madem, tapi afirmasi di sini artinya adalah mahasiswa dengan keterbatasan akses pendidikan yang jauh di suatu wilayah tertentu ya, yang ini menjadi suatu prioritas bagi untuk menjadi peserta menerima kuliah. Dan juga di sini lihat ini ada gambar kondisi bencana alam ya. Kalau keluarganya kemarin itu kena tsunami ya, gempa bumi ya, itu menjadi prioritas untuk menerima kartu kuliah. Baik, persyaratan penerimaan kuliah yang pertama harus lulus dulu sekolahnya ya, lulus SMA, SMA atau yang sederajat ya, lulus baru bisa untuk mendaftar di situ. Ya, persyaratannya adalah lulus 2 tahun sebelumnya. Lulus 2 tahun sebelumnya di sini memang di Juknis kami itu ya, 2 tahun sebelumnya itu kalau tahun 2020 berarti 2018 itu masih bisa untuk sebagai untuk mengikuti KIP kuliah. Tapi kalau di 2017 itu sudah tidak bisa. Karena hitung mundur 2 tahun sebelumnya seperti itu. Tentunya 2019, 2020 ya. Nah, yang penting adalah mahasiswa baru untuk kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian setelah itu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi PTN maupun PTS. Nanti ada prodi A boleh, prodi B boleh,
akreditasi A, maksudnya akreditasi A boleh, akreditasi B boleh. Dan sekarang juga diperbolehkan untuk akreditasi C ya secara umum. Karena perimbangan tertentu ini tidak spesifik ya, karena pengertian pertimbangan tertentu itu ya banyak artinya di situ. Tapi sekarang akreditasi C ya, jadi semua perguruan tinggi yang sudah keluar izin operasional itu katanya sih secara aturan regulasi itu menjadi C ya. Jadi boleh silakan untuk mendaftar. Mungkin saya jelaskan juga secara ini ya, walaupun ini tidak terlalu penting ya untuk namanya ya, selain untuk perguruan tinggi ya. Karena apa? Karena ini terkait dengan anggaran biaya pendidikannya. Nanti di akreditasi tinggi dan anggaran pendidikannya ya bisa sampai dengan 12 juta ya. Dek, ini loh, Bunda punya coklat. Mohon maaf, Bapak Ruknan masih di room. Mohon maaf untuk Bapak Ruknan, bisa unmute mikrofonnya karena suaranya ini hilang, Bapak. Oh, baik. Ini tadi terdengar yang baru ini ya. Oke, Bapak. Suaranya ini Bapak mudah terputus-putus. Oh ya, ya. Mudah-mudahan nanti ditanya jawab jelas ini. Baik, Bapak. Ya, jadi ini lulus, kemudian ini ABC, kemudian ini ya kondisi akademik ya, kemudian keterbatasan ekonomi. Ini biasanya ada perguruan tinggi katanya kok susah amat sih ya persyaratannya. Sebenarnya tidak ada yang susah ya. Kenapa? Karena kalau tidak punya KIP kan ada PKH ya. Kalau tidak punya PKH kan ada KKS. Kalau tidak KKS ya gaji orang tuanya maksimal 4 juta ya. Kemudian jika dibagikan keluarganya ya 700.000 ya itu sudah memenuhi. Kemudian di bawah desil 4 gitu ya. Di mana tahu ada desil 4? Ya desil 4 yaitu Kemensos ya. Itu ada urutannya ya miskin, rentan miskin ya sampai ke bawah lebih miskin ya. Itu data dari Kemensos. Tapi informasinya katanya untuk desil 4 itu diganti dengan kesejahteraan ya. Ini memang regulasi semakin maju semakin berkembang ya. Jadi itu nanti mungkin di sini silakan untuk yang di sini nanti kita bahas. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, adik-adik sekalian, ada keunggulan untuk KIP kuliah ya. Ya, ini ada 3 ya. Memang yang lebih dikenal 2 sebenarnya, biaya pendidikan dan biaya hidup. Ya. Dimana untuk yang pertama ya, jadi bagi adik-adik sekalian yang sudah mendaftar ke ini tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya, SNMPTN, ini pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuknya ya. Jadi dibebaskan
ya. Pokoknya yang sudah daftar nih akunnya LTMPT ya, dibebaskan tuh, gratis. Masuk pendaftarannya yang masuk akun ya, yang sudah daftar ya. Kemudian yang kedua adalah pembebasan biaya pendidikan ya. Udah biaya pendidikannya tuh tidak bayar lagi, gratis. Ya, sudah dikasih biaya pendidikan, kemudian dikasih biaya hidup lagi buat adik-adik ya. Biaya hidupnya dikasih. Cuman mungkin ya untuk tahun 2021 ini biaya hidupnya agak beda dengan yang lalu, yang 2020 ya, karena berdasarkan perhitungan indeks dari masing-masing perguruan tinggi per wilayahnya biaya hidupnya ya. Kalau misalnya nih, karena kan kami sedang menghitung nih dengan staf menteri ya, jadi misalnya di Jakarta biaya hidupnya dari makan, kemudian minum, transport, tempat tinggal, itu biaya hidupnya misalnya 1 juta ya kan, ya berarti itu 1 juta. Kemudian di daerah Jawa Timur biaya hidupnya berapa, misalnya sampai dengan 1,2 gitu ya. Jadi nanti dihitung biaya hidup tidak seperti yang tahun kemarin diplot 700.000 ya. Jadi nanti berdasarkan indeks ya sampai dengan 1,4 juta rupiah ya. Jadi itu tahun 2021 ini ya lebih tinggi anggarannya ya untuk KIP kuliah. Jadi untuk program, insya Allah untuk program-program kesehatan yang tadinya mahal, yang perguruan tinggi banyak yang menolak, katanya ini kecilan biaya hidupnya, biaya pendidikannya, sekarang nanti ya akan diprogramkan maksimal sampai dengan 12 juta ya. Jadi siap-siap untuk perguruan tinggi yang bagus-bagus, yang mahal ya, bisa menerima KIP kuliah ya. Kemudian peruntukannya sampai berapa semester sih KIP kuliah ini ya? Sampai 8 semester. Ya, maksimal 8 semester. Ya, S1 dan S1 dan D4 8 semester. Nah, kalau ada nanya, Pak kalau cuti gimana? Cuti kalau sudah lewat 8 semester yang tetap tidak dibagikan lagi di semester 9-nya ya. Dibatalkan untuk semester berikutnya. Ya nanti itu yang bayar tuh kebijakan perguruan tingginya atau adik-adik sekalian harus membayar menyicil atau sesuai dengan kebijakan dari perguruan tingginya ya. Kemudian ya diploma 3 ya maksimal 6 semester, diploma 2 maksimal 4 semester, kemudian diploma 1 maksimal 2 semester. Dan juga ada program profesinya ya. Nah, ini ada program profesi ya. Jadi kalau saya pernah supervisi ke perguruan tinggi, di situ ada perwakilan mahasiswa ya. Kemudian ada testimoni ya, menyampaikan bahwa mereka bangga sekali ya, apalagi yang waktu kemarin itu masuk bidik misi, kemudian masuk program profesi dokternya, luar biasa ya, menyampaikannya dengan terharu, menangis dan bahagia ya. Dia tidak mengeluarkan biaya tuh untuk program profesinya ya, karena semua sudah dijamin oleh pemerintah ya. Luar biasa. Ya, nanti juga ada dokter ya, profesi dokter gigi, dokter hewan, kemudian nurse, perawat, apoteker ya, dan guru maksimal 2 semester. Ya, ini untuk PPG ya. Baik, lanjut. Nah, ini tadi yang Permen 10 ya, yang tadi saya sampaikan, yang dasari daripada Kartu Indonesia Pinter Kuliah ya, atau Kartu Indonesia Pinter. Kemudian juga ada Persesjen nomor 9. Baik, ini pasti akan bertanya bagaimana sih mendaftarnya ya. Ini kalau Mas Rijal ya, Mas Murjani, Mbak Munawaroh, juga Mbak Apriani ya udah tahu ini ya. Jadi tolong disampaikan juga ya. Daftar saja ke lamannya kipkuliah.kemdikbud.go.id ya. Di situ nanti ada fitur-fitur format-format yang harus diisi ya. Ya, di situ nanti keluar nih, keluar seperti ini, nanti di situ ada pilihan-pilihan ya. Gitu ya. Baik. Ini adalah tahapan kip kuliah. Tahapan bagaimana dari LDKI
yang dikasih kuota sampai dengan penetapan. Ya, tapi ini kita lewatin saja. Ini adalah ranahnya untuk PTS dan PTN. Baik. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan. Ya, Bapak dan Ibu begini, banyak ya yang mengalami pembatalan, tidak diberikan lagi biaya hidupnya, ya, kemudian tidak bayarkan lagi biaya pendidikannya. Kenapa? Ya, jika sudah memenuhi ini, ya, memenuhi ini, ada ini, ya. Ya, kalau mahasiswa sudah meninggal dunia, otomatis untuk semester berikutnya sudah diputus, ya, diputus. Tidak boleh diusulkan lagi, tidak boleh, karena nanti harus mengembalikan ke negara, ya. Ini untuk perguruan tinggi sebenarnya, tapi Bapak dan Ibu, adik-adik supaya tahu aja ya. Jadi kalau yang ini ya, misalnya sudah kuliah ya, terus ininya nggak keisi lagi dari sini, udah langsung di stop ya. Jadi tidak ada uang masuk lagi buat bayar kuliah atau buat biaya hidup ya. Kemudian tidak diketahui keberadaannya. Nah, nanti kalau ada sekalian ya, ini mungkin Bapak Ibu guru bisa disampaikan ya. Kalau di dalam kuliahnya hilang ya, misalnya tidak diketahui keberadaan, otomatis akan diputus, dibatalkan menerima kuliah ya. Misalnya sekolahnya pindah ke luar negeri ya, disekolahkan orang tuanya atau dapat program bantuan lain ke luar negeri ya, kemudian menolak, ya itu otomatis dibatalkan penerimaan kuliah. Kemudian dipidana penjara tentunya, setelah di penjara ini dengan kekuatan hukum yang tetap ya, artinya benar-benar sudah tetap, sudah benar-benar di penjara ya. Kemudian terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, ini yang terakhir, ini tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran PIP ya, lagi kuliah misalnya nih, nanti kemudian menikah ya, berkeluarga dan sebagainya, itu sudah diputus ya untuk sebagai penerima KIP kuliah. Baik, lanjut. Ini saya kira mekanisme. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, adik-adik sekalian ya, yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Mujani ya, terkait dengan banyak kendala memang, aduh luar biasa. Saya kemarin berkoordinasi dengan dengan Dapodik, dengan EMIS, dengan PDDikti, kemudian dengan Kemensos ya, kemudian dengan LTMPT. Ya, kalau LTMPT ini terkait dengan pendaftaran ya, pendaftaran negeri SNPTN ya, LTMPT ya. Untuk Dapodik ya, ini masih banyak NISN yang salah-salah dari operatornya ya, dan ini harus perbaikan. Nah, makanya kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak dan Ibu Guru ya, bagi anak-anak didiknya yang akan meninggalkan sekolahnya karena lulus ya, tolong di operatornya dicek ya, NIK-nya, NISN-nya, supaya nanti tidak merugikan siswinya. Karena ketika mau berdaftar, apabila tidak sinkron NIK, NISN-nya ya dengan Dapodiknya ya, karena ada kesalahan satu angka saja, itu akan ditolak ya. Akan ditolak, akhirnya harus perpal ya. Verifikasi dan validasi, ada menunya di situ, perpal ya. Nanti kalau misalnya buka Kipulia kemdikbud.go.id ya, cari di situ perpal perbaikan ya. Tapi kan lama waktunya ya. Bisa cepat bisa lambat gitu. Nah, ini makanya untuk mengantisipasi itu, yang terhormat, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, tolong dicek di operator apakah NISN-nya, NIK-nya ya sudah sinkron dengan Dapodik, sudah sama dengan Dapodik ya.
supaya nanti begitu dia mendaftar sudah. Nah, kalau udah bisa mendaftar, nanti ya mengisi NISN, mengisi NIK, ya, kemudian mengisi alamat email yang aktif, ya, lalu secara otomatis akan dikirim tuh nomor kode aksesnya sama nomor pendaftaran. Ya, kalau sudah terkirim di situ baru bisa masuk ke format-format lainnya yang harus diisi. Ya, nanti di dalam format itu ya ada biodata keluarga, biodata mahasiswa, kemudian ekonomi ya di dalamnya, kemudian ada prestasi ya gitu. Baik, nanti sedikit disentuh yang di dalam pendaftarannya. Ini ya siswa bisa dapat mendaftarkan diri mandiri. Ya tadi ya ini di sini kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian juga setelah dia jadi mahasiswa, setelah lulus di perguruan tingginya ya, nanti giliran perguruan tingginya yang mendaftarkan ya. Di sini jika sudah jadi mahasiswa. Ya. Nah, ini. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini adalah buku-buku pedoman pendaftaran dan buku pedoman pelaksanaan kuliah ya. Ini yang kami punya. Nah, ini lihat ini adalah covernya untuk SIM KIP kuliah. Ya, ada beranda, jadwal, berita, profil, kontak kami ya. Kemudian di sini ada login mahasiswa, login siswa. Ini di sini nanti ada login siswa. Baik. Oke. Saya lihat masih banyak yang sedang masuk nih ya. Di admit aja itu, Mbak Munawarah. Biar bisa bergabung. Itu banyak yang menyusul kayaknya. Ya, admin aja silakan. Ya. Nah, kemudian ini pendaftaran siswa mandiri. Ya, pendaftaran siswa mandiri. Dapat kita lihat ya. Daftar akun dulu. Ya, tadi daftar akun. Nanti setelah itu isi biodata pribadi, ada ekonomi, ya, ada data keluarga, rumahnya, ada orang tuanya, kadang rumahnya foto, ya, fotonya bilik, ada kayu, ya. Kemudian rumahnya ada temboknya tapi bukan rumahnya, tamannya. Kemudian pilih seleksi masuk ke perguruan tinggi, kemudian isi data rencana. Nah, setelah ini semua, ya, baru di sini cetak akun peserta dan formulir pendaftaran. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada sekalian. Nah, di sini ya, tadi saya bilang di sini ya, ini setelah diisi ini NIK, SN, NPSN, kemudian alamat emailnya, alamat emailnya sudah isi ya, dan otomatis sudah ada nomor pendaftaran dan kode akses ya, sudah punya, kemudian sudah punya akun masuk, kemudian proses selanjutnya ya. Nah, itu di proses selanjutnya isi ya, karena dia ada pribadi ini biodata. Nah, ini biodata ya, ini nanti di sini kelihatan biodatanya, nomor induk siswa dan sebagainya ya, di sini nanti diisi. Kemudian nanti setelah biodata kemudian klik keluarga ya, diklik lagi prestasi. Tapi ini setelah akun tadi ya, setelah mengisi akun tadi yang daftar kode daftar pendaftaran dan akses ya, baru mengisi selanjutnya ya. Nanti diklik aja biodata ya, rencana seleksi, kemudian sampai dengan cetak kartu dan cetak formulir. Baik, ya mungkin Bapak dan Ibu guru, Bapak kepala sekolah ya, ini bisa juga nih ya, sebelum anak-anak terus sosialisasi lah, dikumpulin nih anaknya yang mau masuk mau ikut beasiswa KIP kuliah ya, dijelaskan saja tepatnya, jelaskan, dicek segera sama-sama, dicek tuh lihat ada kesalahan NIK atau NISN gitu aja ya. Jadi itu namanya aktifnya dari sekolah membantu
siswa-siswanya yang tidak mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Boleh ke negeri, boleh ke swasta, boleh. Ya bebas, itu bisa semua. Baik. Nah, tadi kalau sudah diisi tadi ya, formulirnya sudah diisi tadi ya, biodata, data keluarga, prestasi ya, nah, kemudian daftar ekonominya ya. Lalu muncul ini di print ini kartu peserta KIP kuliah ya. Ini masih 2020, belum saya ganti karena foto ya. Nah, setelah ada ini muncul, kemudian ini juga muncul formulir pendaftaran ke kuliah tahun 2021. Sini, setelah ini muncul berarti sudah sebagai calon ya penerima KIP kuliah. Kenapa calon? Karena nanti verifikasi lagi oleh perguruan tingginya. Benar nggak nih? Ya, benar nggak memenuhi prioritas sebagai penerima kuliah? Tentunya banyak. Tanya ya, lulus tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, 2021. Nah, kalau untuk 2021 mulainya dari 2019, 2020, 2021. Kalau memenuhi kriteria boleh satu itu. Kemudian dilihat dari kekayaannya, ini prioritas nggak dia? Punya KIP enggak kan gitu. Terus punya dia keluarga harapan tidak gitu. Terus punya kartu sejahtera tidak kan gitu. Dia tidak punya semua. KIP tidak punya, PKH tidak punya, KKS tidak punya, padahal tidak mampu, miskin. Ya. Jangan putus asa. Ya, gaji orang tuanya punya gaji enggak? Kalau masih di bawah 4 juta, silakan daftar. Kemudian jika dibagikan keluarganya habis 7.000 ya rupiah. Nah, kemudian dibutuhkan surat dukungan ya. Kalau dari kelurahan kan gampang. Nah, pokoknya lembaga terkait yang bisa meyakinkan bahwa memang anak ini berasal dari anak yang miskin, rentan miskin. Nah, itu kelurahan bisa tuh. Tidak mampu, anak keluarganya miskin, gitu ya. Dengan suatu terangkan itu sudah tidak mampu, ya. Nanti perguruan tinggi melihat, oh iya tidak mampu nih, karena ada lembaga yang menang ya, menunjuk bahwa miskin, ya. Lalu diproseslah masuk ke dalam KIP kuliah. Baik, ini tadi ya sudah ya yang didaftarkan oleh perguruan tinggi. Oke. Baik, ini tadi saya yang mengawali untuk KIP kuliah. Kemudian saya ada evaluasi terkait dengan kuliah yang 2020. Sebentar saya buka dulu. Oke. Mohon maaf Bapak Rukman, apa masih di sudah terlihat di sini ya. Baik. Baik Bapak. Ini yang kemarin
Jadi rencan 200.000 dan realisasi terima 200.000. 100% sudah tersalurkan, alhamdulillah. Tahun 2020 ini. Ya. Jadi ini kalau lihat foto-fotonya, ya itu kartunya sudah dapat. Kartu beserta bukunya ya sudah terima. Ini namanya sudah aktivasi. Ya. Mas Rijal dan teman ya. Ini juga tolong nih kalau yang belum kemarin ditutup Februari ya. Jika tidak mengaktifasi ini KIP kuliah, uangnya akan dibatalkan, dikembalikan ke negara. Nah, tapi kami masukan dari orang tuanya siswa ya, siswi yang menginformasikan bahwa pandemi ini anaknya belum bisa untuk mengaktifasi ini bank ya, karena pandemi ya, PSBB ya belum boleh. Akhirnya kami memberikan ya relaksasi ya, memberikan ini keringanan untuk diundur sampai aktivasi tanggal 28 Februari. Nah, makanya kalau sayang sekali nih, tapi tidak diaktifasi ya. Dan ini tidak boleh. Karena itu uang untuk bayaran tingginya dan juga untuk biaya hidupnya. Kalau tidak dipakai, ya harus diaktifasi ya segera, ya bisa digunakan sesuai dengan tujuannya dan manfaatnya. Oke, Mbak Munawaroh, suara saya masih terdengar bagus ya? Suaranya masih bagus? Ya, masih Bapak. Bagus. Ya sayang ya, masih bagus, Bapak. Kalau putus-putus terus. Baik, ya. Ini distributor kemarin 2020 ya, ini sudah terdistribusi. Ada untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta ya, itu hampir sama ya, tidak, paling perbedaannya sedikit jumlahnya. Dan ini alhamdulillah ya sudah tersalurkan semua. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu ya. Ini untuk apresiasi juga ya kepada baru Puslapdik ya, yang baru dengan kuliahnya ya, dengan baik dan tersalurkan semua ke mahasiswa dengan baik ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat ya buat adik-adik kita semua ya. Bisa diterima, bisa belajar dengan baik ya, sehingga dapat tercapai cita-citanya. Ya, saya kira oke. Ini tadi ini ya. Tadi saya belum cantumkan di sana untuk biaya hidup, tapi saya sudah sampaikan ya, nanti di sini ada program A, B dan C ya di sini. Itu juknisnya belum ditandatangani nih, tapi sudah terinformasi. Ya mudah-mudahan selesai ya usulan kami ya. Jadi adik-adik yang mau ke sekolah bagus silakan ya, karena biaya pendidikannya sudah tinggi ya, sudah bisa maksimal, ini maksimal ya, maksimal bisa sampai 12 juta ya. Tapi nanti memang kuota kita kuota pas ya, maunya sih ya jangan 200.000 lah ya. Karena banyak adik kita yang masih banyak lebih dari 200. Tapi kaitan dengan anggaran ya, anggaran yang diberikan KIP kuliah. Ini saya kira sudah tadi. Jangan lupa di sini ya, kipkuliah.kemdikbud.go.id ya. Ya nanti Bapak Ibu gurunya kalau sosialisasi sudah menyampaikan ini ya. Ini daftar ke sini cepat gitu ya. Jadi supaya kesalahan-kesalahan bisa diantisipasi. Supaya cepat bisa mendaftar, jangan sampai terlambat.
Sudah disampaikan. Oke. Nah ini saya sampaikan tadi prestasi ya, prestasi diisikan saja ya, lomba apa saja, juara apa saja diisi saja di sini, ya. Juara 3, 4 kayak, nah, yang penting prestasi. Tapi di situ memang ininya sampai dengan 3 ya, 3 saja ya, 1, 2, 3. Tapi 4 nggak ada ya, 4 tidak. Anda diperkenalkan untuk mengisi hingga 3 prestasi. Ya. Diperkenalkan mengisi 3 prestasi. Rencana ya. Ini tempat tinggal. Kalau sudah ada di mana, ya, kalau belum ada ya belum ada. Dukungan, ya, transportasinya jalan darat, alias sepeda motor apa, terus biaya berapa? Ini di berapa saja tidak, silakan. Nah ini seleksi tadi yang tadi. Nah ini SNPTN ya. Saya kira ini jalur seleksi lewat SNPTN ya. Kemudian KPK bisa melalui jalur ya. Tadi saya jelaskan sudah kartu peserta. Nah ini nanti ada foto ya, foto keluarga ya. Sini ya rumah, nanti ada rumah ya, rumah silakan dipoto foto rumahnya, kemudian tahun perolehannya tahun berapa. Ini sebenarnya kayak HKPN ya, kalau yang ASN ini biasanya suruh ngisi-ngisi rumahnya, terus tanahnya gitu. Tapi ini ringan, nggak sampai sejauh itu ya. Cuman ini untuk mengetahui beradanya saja, harganya. Kategori mampu, tidak mampu seperti apa. Ya, ini rumah. Ya, saya lihat ya sederhana ya. Tapi tidak terlalu sederhana, tapi ini kita lihat bisa sederhana. Oke, aset ya. Nah, ini orang ya. Ini ya punya becak. Rupanya pengemudi beca ya. Harganya 3.000 beli tunai. Kemudian ya saya kira ini sudah semua ya, sudah dilengkapi ya. Sini kemudian ini LTMPT pengumuman kiprah ya, ini pengumuman dari LTMPT untuk peserta kuliah. Di sini bisa dilihat yang pertama, siswa harus melakukan pertanian data akun di portal LTMPT sebelum daftar kuliah. Ya. Akun ya, daftar akun ya. Akunnya tahu sudah tutup sepertinya akunnya nih. Nanti tahap kedua akunnya. Pendaftaran ke kuliah untuk SNPTN hanya dilakukan pusat layanan pendidikan Puslaptik. Ya. Siswa yang merupakan peserta kuliah dapat segera melakukan registrasi. Jadi, siswa yang merupakan peserta kuliah dapat segera melakukan finalisasi pendaftaran SNPTN tanpa harus menunggu pendaftaran kuliah. Segala bentuk pertanyaan seputar informasi kegiatan kuliah dan pusat layanan melalui lamaran ini. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya ya, kalau WA tadi bisa, kalau email bisa, kalau melalui helpdesk bisa ya. Nih lamannya silakan, ini kipkuliah.kemdikbud.id, buka di sini ada helpdesk di apa, di covernya itu, di SIM kuliah itu klik. Saya kira teman-teman dari Permadani dia sudah tahu ya. Nih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya, bisa dipergunakan dengan baik, disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, kepada siswinya, dan kemudian adik-adik sekalian yang ikut kegiatan seminar di PIKON ini.
ya bisa juga untuk cepat-cepat mendaftar, menyiapkan perlengkapannya, ya. Jangan lupa NIK tadi, ya, jangan lupa NPWP tadi, ya, jangan lupa NIK-nya, ya, jangan ada salah-salah lagi, ya. Ini nanti langsung di follow up, ya, karena ini sudah dibuka ya pendaftaran, ya. Tapi pendaftaran itu memang belum dibuka, tapi siswa sudah bisa mendaftar melalui kepkuliah.kemdikbud.go.id. Ya. Terkait yang mau mendaftar orang tua atau siapa silakan, ya. Tapi itu datanya data anaknya, ya. Tapi saya kira adik-adik sekalian sudah bisa lah. Apalagi ya sudah zaman gadget, zamannya teknologi canggih, ya. Artinya dari HP pun sudah bisa, ya. kipkuliah.kemdikbud.go.id. Baik, terima kasih Mbak Munawwaroh sebagai moderator, adik-adik sekalian, ya, tim Permadani Diksi Nasional, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru BK, dari semua, terima kasih. Silakan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ruknan, terima kasih atas penyampaian materinya. Kita lanjut ke sesi diskusi. Untuk diskusi kita batasi 2 termin saja. Untuk 1 termin pertanyaan itu berisi 3 pertanyaan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand. Kemudian untuk unmute mikrofonnya. Baik, untuk Bapak Ibu, pertanyaan. Jadi, jika pertanyaan sudah ditanyakan, mohon disimak. Silakan untuk raise hand. Silakan untuk Bapak Arif Rahmat. Silakan untuk unmute mikrofonnya. Bapak Arif Rahmat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini dari siswa saya mau tanya, itu di akun DMPT-nya kok KIP kuliahnya tidak ada. Terus apa harus langsung difinalisasi? Sedangkan di akun KIP kuliahnya sudah selesai semua. Sudah itu yang mau saya tanyakan. Baik, Bapak Ruknan, kita langsung saja atau ditampung dulu, Bapak? Ya, baik, ditampung aja dulu 55. Oh, 55 ya, biar sekalian. Baik, silahkan. Bukan dari mana gitu ya, Mbak Munawwaroh ya? Iya, mohon maaf.
Untuk selanjutnya saya random saja karena banyak pertanyaan. Untuk MA Al-Ihsan Beji. Arif Rahmat Silakan. dari Ya, SMA untuk Sadar memperkenalkan Dharma diri Balung, dulu. Kabupaten Jember. Oh, baik, dari Jember. Bapak siapa? Arif Rahmat. Arif Rahmat. Ya. Silahkan untuk selanjutnya dari SMAN 5 Purworejo. Silakan untuk SMAN 5 Purworejo bisa unmute mikrofonnya, bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Setio Sigit Purwanto dari SMA 5 Purworejo. Gini Mbak, saya hanya ingin menanyakan. Tadi saya terlambat karena Iya, tingkat 10. Jadi di SMA saya itu kan 105. seperti tadi kemarin ada 4 menu dan SMA saya itu kan Laki-laki 56. kemarin ada menu dan 56. bisa ditanyakan dan saya Yang lain di mute dulu, Mbak. Kasih 10. Sebentar Bapak, mohon maaf untuk Bapak Ibu bisa mute mikrofonnya dulu. Untuk Bapak Ibu bisa mute mikrofonnya dulu. Silakan Bapak Purwanto bisa mulai pertanyaannya langsung to the point saja ya Pak. Baik. Bapak Purwanto dari SMAN 5 Purworejo silahkan. ya bagaimana kesempatannya untuk siswa saya yang tidak terdaftar di DTKS atau di TV. Ya, begitu saja. Tidak terdaftar di DTKS ya Pak? Ya, tidak terdaftar itu. Terus itu kan ada KAP sama PIN kalau sudah milih. Nah, itu nanti apakah dimasukkan lagi ke SNMPTN atau hanya diam nanti dia sinkron sendiri atau bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ya, terima kasih. dari Suyoto, BK SMAN 16. Silakan untuk di-unmute dulu. Memperkenalkan diri, kemudian asal sekolah. Bapak Suyoto dari SMK 16. Silakan untuk Bapak Suyoto. Bapak Suyoto dari BK SMAN 16. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suyoto dari SMA Negeri 16 Semarang. Saya menambahi dari pertanyaan dari Pak Purwanto tadi dari SMA Purworejo bahwa ada beberapa siswa kami itu tidak mempunyai KIP, kemudian DTKS juga tidak ada. Dia itu berasal dari keluarga kurang mampu, memang ada beberapa siswa, mereka mempunyai beberapa kesulitan untuk memasuk di yang berada di KIP kuliah itu. Ya mungkin dari penjelasan pertanyaan dari Pak Pur nanti bisa mewakili dari saya dan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Rukna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan satu pertanyaan lagi dari Bu Nur dari SMA 15 Surabaya. Silakan Bu.
Bu Nur dari Ya, SMA 15 Surabaya. ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu, pertama, sejak KIP kuliah, sekolah itu tidak memiliki akses langsung ke website-nya. Mohon maaf, Jadi, Bu Nur, suaranya terputus-putus ya. Bisa diulangi lebih keras lagi? Oke, sudah jelas suaranya? Sudah, Bu. Ya, bedanya dengan bidik misi di KIP kuliah ini kan sekolah tidak memiliki akses langsung, sehingga untuk merekomendasikan siswa, sehingga semua tahapan langsung sendiri ke webnya. Bagaimana? Adakah akses dari sekolah atau guru untuk bisa memantau, membantu siswa dalam proses pendaftaran? Yang kedua, jika murid tinggal di rumah yang tidak rumah sendiri, misalnya bergabung dengan sekolah, karena ada murid sekolah kami, bagaimana untuk mengisi NJOP-nya, nilai jual objek pajak kalau nggak salah ya, itu kemarin ada siswa. Terima kasih. Baik. Selanjutnya. Dari masih ada lagi 5 dulu ya, Mbak Munawara. Azimah. Oh, baik. Ya, 5 dulu ya. Baik, Bapak. Oke. Untuk yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati. Silakan, Bapak. Sangat bagus pertanyaannya ya. Kami 2 hari yang lalu ya, kemarin telah membahas dengan LTMPT terkait dengan penerimaan mahasiswa yang mendaftar KIP kuliah untuk mengikuti tes SNMPTN, di mana SNMPTN itu ternyata dibuka lebih dulu pendaftarannya, ditutup tahap pertama kalau tidak salah akhir Januari ya, nggak salah. Nah, terkait dengan ini kami melakukan rapat sinkronisasi kembali karena pada waktu 2020 ya, kami memulainya di bulan Juli ganjil, jadi sistem kami belum terupdate di sistemnya LTMPT ya. Lalu kemarin kami rapat bagaimana caranya supaya sistemnya LTMPT KIP kuliah ini terintegrasi kepada sistemnya LTMPT. Kami kemarin bersepakat ya melakukan rapat koordinasi ya, didapat 4 poin ini, silakan catat ya. Tapi secara otomatis untuk yang mendaftar KIP kuliah untuk SNMPTN ini, kalau yang memang pendaftaran yang melalui KIP kuliah kemudian masuk ke dalam SNMPTN dan terdaftar sebagai siswa yang mendaftar di SNMPTN, maka nanti terkait dengan penerimaan waktu pendaftaran itu akan gratis. Nah, ini tahapan-tahapannya seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kami menyediakan ruang untuk pertanyaan khusus terkait dengan penerimaan SNMPTN dengan PMPT terkait calon penerima KIP kuliah. Nah, ini sudah saya share di sini. Silakan Bapak Ibu catat ya, karena ini akan langsung secara otomatis dan masuk ke dalam sistem kami dan kami akan menjawab secara detail. Jadi jika kami menjawab ini yang ada kaitannya dengan SNMPTN, kami akan koordinasi dengan LTMPT apakah
pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait dengan penerimaan di SNPTN ini itu seperti apa yang disampaikan sehingga ini bisa menjadi dipahami oleh adik-adik sekalian. Ya. Ini di nomor 4, silakan Bapak dan Ibu terkait dengan LTMPT tadi, ya. Tadi dari Pak Rahmat, ya, kemudian Pak Arif, ya, kemudian ya. Jadi terkait ini silakan dicatat, ya. Kemudian untuk tadi pertanyaannya mengenai tidak punya KIP, ya. Kalau tidak punya KIP, kan tadi saya sampaikan, ya, nah terdaftar di PKH, ya, program Keluarga Harapan, kemudian juga Keluarga Sejahtera, ya, kemudian di pendapatan maksimal orang tua di bawah ya, kemudian dukungan tidak mampu dari pihak terkait yang mempunyai kewenangan yang harus menentukan bahwa itu adalah miskin dan rentan miskin. Nah, jadi semua tidak sulit sebenarnya, ya, kalau memang bisa dibuktikan dengan dokumen yang ada. Kemudian juga tadi untuk yang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, sebenarnya DTKS ini sudah sinkron dengan Dapodik. Sekarang sedang pembenahan, ya. Tapi kepada Ibu mohon juga diurus terkait dengan DTKS ke dinas Kemensos terdekat, dinas sosial terdekat terkait dengan DTKS, ya. Memang kami ini diskusi dengan Dapodik terkait dengan DTKS ini, tolong untuk disinkronisasi sehingga ya seperti yang kami gambarkan di sini, yang mohon maaf Bapak, suaranya terputus-putus Bapak. Kami ini kan sudah terintegrasi. Gimana Mbak? Putus ini Bapak. Bisa lebih keras lagi Bapak. Terima kasih. Baik. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi saya sudah jelaskan, atau nanti bisa tadi ada nelpon nomor WA saya bisa disampaikan juga. Kemudian yang intinya adalah bisa disampaikan ke ini Bapak dan Ibu yang tadi sebentar. Ya, jadi nah ini. Ya, jadi kami ini sudah terintegrasi, ya, untuk Kemensos, ya, kemudian ke Dapodik, ya. Ini jadi masih pembenahan. Jadi untuk terkait dengan DTKS silakan ke dinas setempat untuk keterpaduannya, ya, mengecek daftar DTKS-nya, ya. Sementara kami bisa melihat nanti di Dapodik, ya, jika memang ini sudah terintegrasi, ya, karena ini memang itu. Kemudian terkait dengan TPT, ya, tapi dicatat saja ya Bapak dan Ibu, karena ini adalah program kami baru, SIM-nya, SIM KIP kuliah dengan TPT yang akan sinkronisasi, ya. Mudah-mudahan tahun ini sudah baik, ya, karena kan tahun kemarin memang kami dimulai kan di bulan Juli, ya, sedangkan pendaftaran itu di bulan Maret, ya. Jadi nah ini di sini, ya, nomor 4 ini. Nah, saya kira sini nanti di sini diklik, ya, di helpdesk ada pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami jawab lebih luas lagi. Bahkan nanti akan kami hubungkan dengan pihak IT jika ada memang yang harus diselesaikan terkait dengan data mahasiswa calon penerima KIP kuliah yang mendaftar di SNPTN.
Baik, ya terkait dengan membantu, ya membantu siswa. Untuk membantu siswa, saya kira dengan mengklik tadi, ya siswa bisa mengklik sendiri kemdikbud.go dengan mengisi NISN-nya, NIK-nya, NPSN-nya, kemudian memberikan alamat email di format tersebut. Saya kira sudah bisa jalan kepada Ibu. Nanti tinggal menunggu ya perintah selanjutnya di dalam sistemnya, ya sistem kuliah itu ya. Nanti dibuka dulu daftar, nanti saya kira ini apa namanya, dari sekalian lebih tahu ya, paham. Yang penting itu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Silakan untuk mengisi, menyiapkan datanya, ya, menyiapkan alamat email yang aktif. Mungkin itu ya, Mbak Munawaroh. Silakan yang mau bertanya lagi. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Saya harap bagi penanya cukup dipahami. Saya melanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu Trivia Safitri dari SMKN 1 pada Herang. Silakan untuk bertanya, nama dan asal sekolah ya. Silakan untuk unmute dulu. Ibu Trivia Safitri, silakan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Trivia dari SMK 1 pada Herang, Kabupaten Pangandaran. Ingin bertanya, Pak, 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, untuk data ekonomi yang sudah ada di formulir di webnya, itu ada dokumen yang harus diupload. Sementara di petunjuk teknisnya pengisiannya tidak jelas. Itu dokumen apa yang harus dimasukkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di daerah kami itu ada kumpulan PKH ya Pak, Keluarga Harapan. Di situ para kadernya itu memang memberikan informasi kepada peserta didik bahwa mereka bisa lanjut kuliah dengan biaya gratis, baik kosan maupun segalanya ya Pak ya. Nah, tapi ada juga salah satu desa yang menyatakan bahwa KIP ini akan bisa digunakan jika hanya di salah satu universitas di daerah kami misalnya. Apakah itu betul atau memang yang PKH ini sebenarnya sama saja prosesnya seperti mengikuti jalur-jalur SN, SB, dan sebagainya. Atau memang untuk PKH sendiri atau dari KIP kuliah sendiri memang betul ada kerjasama dengan salah satu atau salah banyak gitu ya untuk universitas tertentu yang per daerah gitu. Karena saya juga bingung gitu. Sementara PKH pun tidak ada koordinasi dengan sekolah gitu ya. Jadi tiba-tiba anak sekarang jadi bermunculan untuk kuliah karena dinyatakan bahwa ada biaya gratis dan daftarnya harus ke desa dan di universitas tertentu gitu. Apakah betul atau bagaimana, minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut. Di mana? Bunda yang mana? Bunda nggak ikut masuk, Bunda dari YouTube ini. Bunda kemarin nggak daftar. Oh, jadi kalau nggak daftar nggak boleh ya? Iya, kalau ketinggalan daftar.
Apaan ini? Kok macet ini? Nggak ada suaranya. Ini maksudnya apa ini? Ya. Saya Bunda tak coba lihat deh dari YouTube sini. Apa emang macet? Semua. Nah ini loh. Loh, kok bisa? Kuliah tidak melakukan updating informasi di websitenya gitu. Akhirnya siswa kembali lagi helpdesk di kuliah. Helpdesk dia lagi menyampaikan